Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 2310952045 dari kelompok 21 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi di sini saya akan menjelaskan percobaan dua kondisi dua pada modul satu, yaitu di mana di sini ketika switchnya itu aktif dan infrared sensor tidak mendeteksi objek, lalu di sini lampu kuning pada LED akan menyala. Di sini untuk komponen-komponennya itu yang pertama ada STM32 Nucleo. Lalu di sini ada switch yang mana di sini dia tuh akan on ketika dia itu bergeser ke kanan yang mana akan terhubung ke VCC. Lalu dia akan bernilai off ketika dia itu bergeser ke kiri atau ketika dia terhubung ke ground. Lalu di sini selanjutnya ada tombol atau saklar yang mana di sini dia itu adalah sebagai pengganti infrared sensor. Lalu di sini juga ada lampu LED RGB. Lalu di sini juga ada buzzer. Di sini untuk switchnya sendiri itu dihubungkan ke pin PA0. Lalu di sini untuk uh, push button sendiri dihubungkan ke pin PA1. Lalu selanjutnya di sini untuk eh, pada LED pada output untuk LED ratnya itu dihubungkan ke PB1, lalu untuk LED bagian greennya dihubungkan ke PB2, lalu di sini untuk buzzernya dihubungkan ke PB1. Di sini untuk kondisi yang diminta, saya akan running yang telah saya buat. Di sini switchnya aktif, lalu untuk peer infrared sensor tidak mendeteksi gerakan atau objek, lalu di sini maka LED-nya akan menjadi berwarna kuning. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya sendiri. Yang pertama itu ada input main H, yang mana di sini dia mengambil yang telah dideklarasikan pada main H tadi. Di sini untuk main H sendiri itu digunakan untuk mendeklarasikan library dan juga pin-pin GPIO-nya. Di sini selanjutnya ada void system clock config, yang mana di sini untuk mendeklarasikan sistem clock config, fungsi sistem clock config, yang mana di sini digunakan untuk mengatur kecepatan CPU pada program SN32. Lalu di sini juga digunakan untuk mendeklarasikan fungsi GPIO atau pin-pin yang digunakan pada program. Lalu di sini untuk yang pertama itu ada inman, yaitu di mana mulainya program. Di sini diaktifkan itu adalah hal init, sistem clock, dan GPIO init. Lalu di sini selanjutnya ada while, yang mana itulah infinite loop, yang mana dia akan terus mengulang atau terus berjalan selama program itu berjalan. Di sini ada switch state, yang mana switch state-nya ini sendiri dan air state-nya sendiri adalah ketika program membaca bagaimana kondisi pada input, yang mana di sini untuk uh, switch state-nya di situ akan dihubungkan ke pin 0, lalu pada sensor infrared dihubungkan ke pin 1. Lalu di sini kalau logikanya itu karena saya memakai itunya pull up, maka di sini switch state-nya akan aktif ketika dia itu berlogika 0 atau di sini akan tertulis GPIO pin reset. Lalu di sini untuk kondisinya itu adalah nested if. Di sini if-nya adalah if bercabang. Di sini ketika eh, infrarednya tuh bernilai 0 atau dia bernilai high, yang mana di sini akan jadilah LED-nya kuning, yaitu di sini adalah GPIO write pin atau hasil output yang terbaca nanti. Pada pin 0 itu adalah hijaunya on, pin 1 itu tuh adalah satu, yang mana di sini menandakan LED merahnya on. Lalu di sini untuk pin 2-nya akan terbaca 0, yang mana berarti adalah buzzernya off. Di sini ketika hijau on dan merah on, maka dia akan menghasilkan LED kuning. Sesuai yang telah saya running tadi. Selanjutnya di sini adalah else. Else itu ketika di sini push buttonnya itu ditekan atau ketika infrared sensor itu mendeteksi adanya objek, maka di sini pada LED akan berwarna merah dan buzzer akan berbunyi. Di sini sesuai yang tertulis ketika itu IR mendeteksi adanya objek atau tombol ditekan, maka di sini untuk pin 0-nya itu eh, akan bernilai 0, yang mana menandakan LED hijaunya tidak aktif. Lalu ketika
pin satunya itu akan juga bernilai satu yang menandakan LED merahnya on, pin 2 akan berlogika satu yang menandakan buzzernya on. Lalu di sini ketika switchnya diubah ke kiri atau ketika switchnya off, di sini yang akan terjadi itu adalah kondisi bebas. Yang mana di sini saya mengaturnya adalah ketika warna LED-nya akan berwarna hijau. Di sini tertulis sesuai dengan apa yang tertulis di program, yang mana di sini GPIO write pin-nya, itu pin 0-nya atau bernilai satu yang mana lampu hijaunya itu on. Di sini pin satunya bernilai nol yang menandakan lampu merahnya off. Lalu di sini untuk pin 2-nya bernilai nol yang mana menandakan buzzernya off. Lalu di sini juga ada hal delay 50 yang mana di sini untuk mengatur delay eh, ketika program itu berjalan. Jadi di sini program tidak terlalu cepat membaca input yang dimasukkan ke program. Lalu di sini juga ada fungsi clock config yang digunakan untuk mengatur clock pada STM32 yang mana eh, agar di sini bisa diatur kecepatan dari CPU-nya. Lalu di sini juga ada fungsi error handler yaitu ketika nantinya ada eh, eh, misalnya terjadi kegagalan, maka di situ akan diperbaiki. Lalu di sini juga ada fungsi GPIO init, yang mana di sini akan mengatur pin-pin GPIO yang ada pada STM32. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.